Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan terkait nilai optimum fungsi sasaran pada program linier. Baik para santri sekalian, kalau sebelumnya kita telah menyusun model matematika pada program linier, maka kali ini kita akan mengetahui nilai optimum fungsi sasaran. Nah, kalau nilai optimum itu nanti ada kaitannya seperti nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi suatu fungsi sasaran dalam program linier dengan dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk fxy sama dengan ax ditambah by. Nah, ini adalah fungsi sasaran atau fungsi objektif nama lainnya. Nah, dengan a dan b anggota bilangan real. Fungsi objektif ini dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dalam suatu permasalahan atau soal cerita. Nah, kemudian nilai optimum terdiri atas nilai maksimum, misalnya menyangkut laba, pendapatan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai minimum, misalnya menyangkut biaya, kerugian, dan lain-lainnya. Oke, kemudian nilai optimum suatu fungsi sasaran dapat ditentukan dengan menggunakan titik uji, kemudian ada titik potong dua buah garis batas dalam DP atau daerah penyelesaian. Nah, agar lebih jelasnya kita dapat menyimak pembahasan soal berikut ini. Baik, soal nomor 1 diberikan suatu grafik daerah penyelesaian. Pertanyaannya, tentukanlah nilai maksimum dari fxy sama dengan 6x ditambah 2y pada daerah yang diarsir di samping. Oke. Pada grafik persamaan, kita ketahui di sini ada titik yang dikatakan titik A, titik B, serta titik C. Dan tidak lupa titik pusat yaitu adalah titik O, yaitu 0,0. Nah, di sini untuk garis G itu terletak di antara dua buah titik. Yang pertama adalah 0,8 dan yang kedua adalah 4,0. Sehingga persamaannya menjadi 8x ditambah 4y sama dengan 32. Atau untuk yang berada di sumbu y, langsung kalikan dengan x, berarti jadi 8x ditambah untuk yang berada di sumbu x dikalikan dengan y, sehingga ditambah 4y sama dengan 8 kalikan kemudian dengan 4, yaitu adalah 32. Sehingga 8x tambah 4y sama dengan 32. Atau kalau disederhanakan, 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, kemudian selain garis G ada garis H di situ. Garis H melalui dua buah titik. Yang pertama adalah 0,5 dan 5,0. Atau tadi sama caranya ya. 5 sehingga menjadi 5x tambah 5y sama dengan 25. Atau disederhanakan menjadi x tambah y sama dengan 5. Nah, kayak gitu menyusunnya dari titik diubah ke persamaan. Atau dulu kalau pada SMP menyusun persamaan garis lurus itu pakai y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang
X1 per X2 dikurang X1. Nah, boleh pakai ini, tinggal diganti nanti dua buah titiknya ke dalam ini. Baik, kita tadi sudah peroleh dua buah persamaan garis. Atau ini titiknya dulu ya, kita tuliskan ulang. Titik A adalah 0,5, titik C adalah 4,0, titik O adalah 0,0. Maka kita tinggal mencari titik B. Nah, cara mencari titik B, dua buah persamaan tadi kita eliminasi dan substitusikan. Maka di sini 2x tambah y sama dengan 8, x tambah y kurang 5 itu dikurangkan ya. Sehingga X sama dengan 3. X sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan. X-nya ganti 3. Maka diperoleh Y sama dengan 2. Sehingga 3,2. Nah, kita lengkap sudah punya titik-titik dari daerah penyelesaiannya. Lalu kita apakan? Yaitu substitusikan ke dalam fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya. Yaitu substitusi ke fxy sama dengan 6x tambah 2y. Apabila A 0,5, maka FA sama dengan 6 kali 0 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu yang B 3,2, FB sama dengan 6 kali 3 ditambah 2 kali 2. Berarti 18 ditambah 4 sama dengan 22. Lalu ada FC 6 kali 4 24 ditambah 2 kali 0 0 berarti 24 serta 6 kali 0 0 ditambah 2 kali 0 0. Maka di sini kita bisa ketahui nilai optimum atau maksimumnya adalah 24. Nah, kayak gitu. Baik para santri sekalian, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Diberikan di sini grafik daerah penyelesaian. Kemudian tentukanlah nilai minimum dari fxy sama dengan 4x ditambah 3y pada daerah yang diarsir berikut ini. Caranya sama seperti soal nomor 1. Maka kita tentukan dulu titik yang berpotongan di antara dua buah garis. Nah, titik ini adalah titik B, yaitu yang dipotong oleh garis G dan H. Kita harus tahu dulu garis G itu terletak di antara dua buah titik, yaitu 0,6 dan 1,0, sehingga membentuk persamaan 6x tambah y sama dengan 6. Kemudian garis H itu adalah melalui dua buah titik, yaitu 0,4 dan 2,0, sehingga menjadi 4x tambah 2y sama dengan 8 atau 2x tambah y sama dengan 4. Oke, kita sudah punya dua buah garis, kemudian kita cari perpotongannya. Nah, perpotongannya dicari dengan cara eliminasi dan substitusi. 6x ditambah y sama dengan 6 dan 2x tambah y sama dengan 4 itu dieliminasi. Maka ini dilakukan pengurangan menjadi 4x sama dengan 2, maka x-nya adalah 1/2 atau setengah. Lalu disubstitusikan ke bentuk 2x tambah y sama dengan 4, sehingga 2 kali setengah tambah y sama dengan 4 atau 1 tambah y sama dengan 4, y-nya adalah 3. Jadi koordinat titik B-nya 0,5, 3. Lalu titik A tadi adalah 0,6, titik C 2,0, serta titik pusat itu adalah, tapi titik pusat ini jauh ya. Dia berada di luar DP sehingga tidak diikutsertakan. Nah, lalu masukkan ke fungsi objektif atau fungsi sasarannya.
Fungsi sasarannya adalah fxy 4x ditambah 3y. Apabila A 0,6, maka FA sama dengan 4 kali 0 ditambah 3 kali 6, yaitu 18. Kemudian yang B setengah koma 3, berarti FB sama dengan 4 kali setengah ditambah 3 kali 3. 4 kali setengah adalah 2, 2 ditambah 9 adalah 11. Kemudian yang C, 4 kali 2 adalah 8, ditambah 3 kali 0 adalah 0, sehingga 8. Nah, maka yang paling terkecil atau minimumnya adalah 8. Nah, jadi nilai minimum untuk fungsi ini yaitu 8. Baik, para santri sekalian, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Tentukanlah nilai minimum dari fxy sama dengan 5x ditambah 3y untuk sistem pertidaksamaan x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, lalu 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 15, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, maka untuk menjawabnya, mula-mula kita gambar terlebih dahulu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan di atas. Kita buat titik potongnya dulu, atau buat titik koordinatnya ya. Kan titik potong tadi, tapi titik koordinatnya. Apabila x tambah y sama dengan 0, maka untuk x sama dengan 0 diperoleh y-nya 6, sehingga ada titik koordinatnya 0,6. Kemudian kalau x-nya dinolkan, maka y-nya juga dinolkan, sehingga diperoleh x-nya adalah 6. Nah, gitu. Kemudian untuk 2x tambah 3y sama dengan 15, x-nya dinolkan, maka diperoleh y-nya 5, sehingga titik koordinatnya 0,5. Kemudian y-nya 0, maka x-nya adalah 15 per 2, sehingga titik koordinatnya adalah 15 per 2,0. Nah, 2x pertidaksamaannya tadi 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 15, kemudian ada x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, x lebih dari atau sama dengan 0, serta y lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga bentuk grafik daerah penyelesaiannya seperti ini. Nah, gitu. Ini tinggal dimasukkan ya. Untuk yang garis G, kan ini garis G tuh. Terletak dari 0,6 pada titik 0,6 serta 6,0 di sini. Nah, kalau dia kurang dari atau sama dengan, maka arsirannya itu menjauhi 0. Artinya dia arsirnya ke atas. Nah, ini diarsir ke atas dan seterusnya nih ya, sampai ke bawah sini. Lalu untuk yang H itu kan terletak di antara dua buah titik, yaitu 0,5 di sini serta 15 per 2,0 di sini. Kalau dia tandanya kurang dari atau sama dengan, maka juga arsirannya menjauhi 0 atau ke atas sini. Oke, lalu untuk x lebih dari atau sama dengan 0, berarti arsirannya x-nya berada di bawah. Nah, kayak gini. Atau pada gambar sudah jelas ya. Kemudian y lebih dari 0, berarti dia ke kiri. Nah, itu aja yang diingat. Kalau x lebih dari 0 ke bawah, y lebih dari 0 ke kiri. Nah, lalu yang bersih yang mana? Yang ini yang bersih, yaitu sebagai daerah penyelesaian. Nah, yang tengah ini titiknya adalah O, C, B, A. Jadi dia segi 4 OCBA itu adalah daerah penyelesaian. Lalu keempat titik itu nanti kita uji ya, yaitu titik OCBA ke fungsi objektifnya. Nah, di sini titik A adalah 0,5. Ini di sini saya tulis DP ya, daerah bersih.
titik C koordinatnya adalah 6,0, sedangkan titik B ini adalah perpotongan garis G dan garis H. Yaitu kita peroleh pertidaksamaannya tadi yang dimisalkan dengan persamaan X tambah Y sama dengan 6, 2X tambah 3Y sama dengan 15. Atau kita lakukan eliminasi, diperoleh Y-nya adalah 3. Setelah Y sama dengan 3, maka disubstitusikan ke dalam X tambah Y sama dengan 6, maka X-nya ditambah 3 sama dengan 6, diperoleh X sama dengan 3. Jadi koordinatnya B 3,3. Nah, lalu sudah dapat titik-titik tadi, disubstitusikan ke fungsi objektif. Apabila A 0,5, maka FA 5 kali 0 ditambah 3 kali 5, berarti adalah 15. Kemudian yang kedua, 5 kali 3 ditambah 3 kali 3, 15 tambah 9, 24. Serta yang C 6,0, berarti FC adalah 5 kali 6 tambah 3 kali 0 adalah 30. Atau ada tadi ya titik pusat di sini yaitu 0,0. Maka kalau disubstitusikan itu hasilnya adalah FO-nya atau titik pusatnya adalah 0. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, maka yang menjadi maksimumnya itu adalah 30. Nah, seperti itu para santri sekalian. Bisa diulang atau direview kembali pembahasan dari contoh soal 1 hingga ketiga untuk menambah pemahaman. Baik, saya cukupkan pertemuan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.